Ya, ibu-ibu, kita selanjutnya akan membahas atau belajar tentang memilih cara dan tempat menabung. Ya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu memilih cara dan tempat menabung itu biasanya caranya tempatnya di mana, Bu, untuk menabung, Bu? Di sekolah. Di sekolah. Lalu di mana lagi? Di bank pasar. Bank pasar. Ya, lalu di mana lagi? Arisan. Arisan. Ya. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Nah, ada banyak hal sekali cara kita untuk menyimpan uang atau menabung ya ibu-ibu. Nah, di sini kita akan bahas. Ya. Yaitu rutin menabung memang merupakan tantangan berat. Apalagi jika tidak memiliki pendapatan tetap. Menabung dengan rutin dapat disesuaikan dengan pola pendapatan kita, yaitu bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau musiman, asal langsung disisihkan setiap kali ada pendapatan. Jadi setiap kali kita ada uang, ada pendapatan, kita harus sisihkan dulu ibu-ibu untuk menabung. Jangan ada lebihan ketika uang sudah belanja, misalkan ya udah belanja ada sisanya gitu, baru ditabung. Bukan seperti itu ya ibu-ibu, tetapi kita harus dari awal ketika ada pendapatan, ada pemasukan. Nah, kita sisihkan untuk menabung ya. Lalu, siapa yang sudah mulai menabung dan di mana biasanya menabung? Ya, tadi ya sudah ya, di bank pasar, di arisan, di sekolah. Ya, mengapa memilih tempat-tempat itu untuk menabung? Karena kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat-tempat menabung agar bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Ya, jadi kita perlu tahu ya Bu ya, kelebihan dan kekurangan tempat-tempat menabungnya agar kita bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Misalkan kita menabung di tempat sekolah. Nah, kalau di sekolah itu tidak bisa diambilnya nanti ya ibu-ibu. Jadi kita ada untungnya. Ketika di rumah misalkan kita menabung, pastinya diambil terus gitu. Nah, tidak akan bertambah tabungannya. Itulah ada kekurangannya. Kalau di rumah, kelebihannya kalau menabung misalnya ikut di sekolah, di bank pasar atau di arisan, itu kelebihannya ya nanti gitu diambilnya seperti itu. Lalu kelebihan dan kekurangan aneka tempat menabung. Ya, di sini kita akan membuka flipchart 2E ya Bu ya. Di sini tempat menabung ya Bu ya. Kita simak ya Ibu-ibu, jangan ada yang mengobrol. Kita melihat ke depan, kita lihat nih flipchartnya, tempat menabung. Sudah Ibu-ibu dilihat? Ya. Sebelum ke sini kita akan bacakan tempat menabung ke flipchart. Coba deh tepuk semangat dulu biar makin semangat nih ibu-ibunya. Ya, walaupun masih pagi tetapi kita harus semangat. Bisa ya? Tepuk semangat ya. Ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, ibu kita lanjut melihat ke depan. Di sini ada tempat menabung. Di tempat menabung ini tempatnya di mana? Di rumah. Di rumah itu di mana menabungnya? Biasanya di celengan. Ya. Lalu ada lagi tempat menabung yaitu di sekolahan anak. Nah, yang punya anak sekolah biasanya anaknya kan suka menabung ya. Biasanya juga ikut gitu ya ibu-ibunya menabung itu di sekolah. Nah, lalu ada lagi tempat untuk menabung di mana? Di arisan. Ya, arisan. Ikut arisan. Biasanya ibu-ibu tuh mengikuti arisan. Untuk apa? Ya untuk tabungan gitu ya.
Tempatnya di mana lagi? Kelompok simpan pinjam, yaitu PKK, Dasar Wisma, dan lain-lain. Lalu selanjutnya tempat untuk menabung di mana? Di koperasi. Ya, ada lagi tempat untuk menabung di bank pasar. Nah, di sini lokasi mudah dijangkau. Nah, lokasi mudah dijangkaunya, kalau rumah lokasinya mudah dijangkau tidak? Ya iya, mudah dijangkau. Ya karena di rumah gitu ya, menabungnya. Nah, kalau di sekolah anak, lokasinya mudah dijangkau tidak? Sama saja mudah dijangkau, ya. Karena ini tandanya checklist seperti ini berarti ini mudah dijangkau. Ya ibu-ibu. Nah, sekolah anak itu kan kalau misalkan anaknya masih sekolah SD atau TK dekat gitu ya, mudah dijangkau atau sekalian kita mengantarnya seperti itu, ya tidak jauh gitu kan. Arisan juga sama, mudah dijangkau. Lalu kelompok simpan pinjam juga sama, mudah dijangkau juga. Koperasi pun sama ya ibu-ibu, mudah dijangkau. Kalau bank pasar, mudah dijangkau tidak? Umumnya bank berada di tingkat kecamatan kalau bank pasar itu. Misalkan jauh dari rumah kita, mau menabung di bank pasar gitu tempatnya ya. Udah mah jauh, kitanya tidak punya kendaraan, misalkan kendaraannya sedang dipakai sama suami atau saudara. Lalu kita naik apa mau menabungnya ke bank pasarnya? Naik transportasi. Transportasi itu kan butuh biaya. Kita sedangkan punya uangnya ini tuh untuk ditabung. Nah, itu tidak bisa ya. Nah, karena kejauhan tempatnya. Lalu di sini ada lagi, setoran harus rutin. Nah, kalau di rumah, setorannya harus rutin tidak menabung tuh? Tidak juga, ya, tidak harus rutin. Kenapa? Ya di rumah sih kalau mau menabung, hari ini nabung, besok nabung nggak ya? Ah nggak ada uangnya, nggak usah lah gitu kan biasanya ibu-ibu. Oke, jadi ada yang rutin juga, ada yang tidak. Tetapi kebanyakan sih kalau di rumah tidak rutin menabungnya seperti itu. Lalu kalau di sekolah, kalau tempat menabung di sekolah anak, setorannya harus rutin tidak? Tidak juga. Biasanya kalau di sekolah anak itu menabungnya sebulan sekali, misalkan tidak setiap hari, tidak setiap minggu, ya. Jadi bulanan biasanya. Kadang ya kalau bulanan juga, kalau kitanya tidak punya uang sih, Bu, bilang ke bu gurunya atau pak gurunya, saya hari ini tidak menabung gitu, karena tidak ada uang. Nah, ya sudah tidak setor gitu ya, tidak apa-apa gitu ya. Nah, lalu di tempat menabung yang di arisan, harus rutin tidak? Harus, namanya arisan. Kalau arisan itu tuh, yang lain pada setor, kalau ketika kita tidak setor, yang ada kita dimarahin. Harus bekerja sama dari awal itu mengikuti arisan. Jadi tiap bulan atau arisan tiap minggu, harian, harus sesuai gitu ya, harus rutin setorannya. Lalu di kelompok simpan pinjam, rutin tidak setorannya? Tidak, ya. Di koperasi gimana setorannya harus rutin? Iya, sama koperasi juga harus rutin menyimpannya setorannya. Lalu di bank pasar tidak, karena tidak menabung di bank pasar. Lalu ada lagi kolom selanjutnya, bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, ketika di rumah itu kita menabung bisa diambil sewaktu-waktu. Iya. Kalau di rumah itu ketika kita sangat butuh sekali, tidak ada uang, kita ingat ada tabungan, diambil sajalah gitu kan. Ya, diambillah uangnya. Lalu kalau di sekolah anak, umumnya hanya diambil di akhir semester. Misalkan, Bu, guru atau Pak guru, saya mau ngambil uang tabungan gitu kan, karena saya sedang butuh sekali uangnya, saya tidak punya uang gitu. Oh, tidak bisa Ibu, karena kalau menabung di sekolah itu diambilnya nanti di akhir semester, ya. Oke. Lalu kalau di tempat arisan juga sama. Bisa diambil sewaktu-waktu tidak? Tidak. Nanti ketika kita mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisannya, baru kita mendapatkan uangnya, tetapi kita belum
keluar nama kita di koslokan arisannya, kita mau ngambil uang kita, tidak boleh itu, tidak bisa ya. Harus sesuai begitu kalau di arisan itu. Lalu di kelompok simpan pinjam bisa diambil. Tidak, ya kita menyimpan, disimpan pinjam, kita mau mengambil, boleh, bisa ya ibu-ibu. Nah, lalu di koperasi juga sama, sewaktu-waktu kita bisa mengambilnya, ya, karena kita menyimpan atau menabung di koperasi, ketika kita butuh, kita mau diambil, silakan bisa. Di bank pasar juga sama, ya, kita bisa mengambil simpanan kita atau tabungan kita. Lalu ada biaya administrasinya tidak? Ketika kita menabung di rumah itu tidak ada. Kenapa harus ada biaya administrasinya ya ibu-ibu? Kan kita menabung di rumah, kita menabung sendiri gitu di rumah, masa iya harus ada administrasi? Harus ada nih DP-nya gitu ya, biasanya dari awal DP-nya segini 5.000 atau 10.000. Tidak kalau di rumah. Kalau di sekolah anak ada tidak administrasinya ibu-ibu? Tidak juga ya. Karena bukan seperti di arisan misalkan. Nah, kalau di arisan ini ada administrasi biayanya, ada ya, ada biaya administrasinya terlebih dahulu. Kalau di kelompok simpan pinjam ada juga biaya administrasinya ya ibu-ibu. Lalu di koperasi pun sama, ada biaya administrasinya seperti itu. Jadi ketika kita ingin menyimpan, menabung, biaya administrasinya pasti ada. Di arisan, di kelompok simpan pinjam, dan di koperasi. Dan di bank pasar pun sama, ada biaya administrasinya. Ya, begitu ya. Lalu untuk mendapat bunga atau SHU itu di rumah, ada bunganya tidak? Tidak ada bunganya karena bukan di bank, ya. Lalu di sekolah ada bunganya tidak? Tidak ada bunganya juga ya ibu-ibu. Tidak mendapatkan bunga ketika kita menabungnya. Kalau di arisan gimana? Kalau di arisan juga sama. Tidak ada bunganya. Kalau di kelompok simpan pinjam bagaimana? Ada tidak? Sama, tidak ada bunganya juga. Dan di koperasi juga ada untuk mendapatkan bunga, ada mendapatkan bunganya ketika kita menyimpan di koperasi ya. Nah, kita akan mendapatkan bunganya. Di bank pasar pun sama, kita akan mendapatkan bunganya seperti itu. Lalu terakhirnya ada risiko dicuri. Nah, kalau kita menabung di rumah, risikonya dicuri ada tidak? Pasti ada. Dicuri oleh siapa? Oleh maling, ya, maling, entah dalam maling satu keluarga atau maling siapapun itu pasti ada aja kalau kita tahu misalkan menyimpan uang di rumah gitu ya, atau menabung di rumah. Lalu kalau di sekolah anak ada risiko dicuri, umumnya disimpan oleh guru atau pihak sekolah. Jadi kemungkinan kecilnya tidak gitu ya, tidak ada dicuri gitu. Kalau di arisan ada risiko dicuri? Ada, bisa saja karena menyimpannya sama di rumah gitu ya. Bisa saja orang yang menyimpan arisannya itu uangnya lupa disimpannya di mana, atau ada yang mencurinya, melihat punya uang banyak itu, padahal itu uang arisan. Di kelompok simpan pinjam ada risiko dicurinya, pengurus bisa bawa lari uang. Nah, kalau di kelompok simpan pinjam itu biasanya si pengurusnya tuh bisa lari membawa uangnya gitu ya, bisa dibawa kabur gitu. Nah, koperasi gimana? Ada risiko dicuri? Tidak ada kalau di koperasi. Dan di bank pasar pun sama, tidak ada risiko dicurinya. Nah, jadi begitu ya ibu-ibu, penjelasan tempat menabung, tempat, lokasinya, setorannya, bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak, dan ada biaya administrasinya tidak, lalu mendapat bunga tidak, dan ada risiko dicuri atau tidaknya. Nah, disinilah. Nah, ibu-ibu tadi saya tanyakan, menabungnya biasanya di mana? Di rumah. Ada yang menabung di rumah? Ada. Di sekolah anak ada yang menabung tidak di sekolah?
Ada ya, tadi ya di sekolah, di arisan, ikut arisan tidak ibu-ibu? Ya, ikut arisan. Lalu di kelompok simpan pinjam, ada yang ikut juga tidak ibu-ibu? Tidak ya, biasanya tapi ada yang ikut, ada yang tidak. Di kelompok simpan pinjam itu biasanya di PKK. Ibu-ibu PKK di sini ada tidak ibu-ibu PKK? Dasawasma, Dasawisma dan lain-lain. Kalau di koperasi juga sama ada dan bank pasar. Nah, itulah tempat-tempat menabung. Jadi harus rajin-rajinlah menabung ya Bu ya. Oke. Sampai di sini. Coba sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan tidak? Sudah mengerti belum? Ibu-ibu? Oke. Sudah paham? Paham. Nah, jadi saya yang sekarang mempelajari itu, yaitu kita belajar tentang memilih cara dan tempat menabung. Nah, ini tempat-tempat menabungnya, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ibu-ibu, tolong kalau ya ingin menabung, di rumah silahkan praktekkan menabung, dilanjutkan yang menabung di sekolah juga, arisan begitu ya ibu-ibu. Oke, selanjutnya, nah silakan ibu-ibu diskusikan kelebihan dan kekurangan untuk memudahkan memudahkan tempat menabung. Lalu ini kesimpulannya, setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan menabung tepat dan dapat tercapai. Ya, oke. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya ibu-ibu. Yuk, terima kasih.